Sebuah salah satu dalam artian simbolik dari Unity of Shine itu apa? Sebuah keberagaman yang dicantumkan oleh tinta moderasi. Nah, itulah sebuah cantiknya Islam kan di situ. Bukan alat untuk menentukan kebenaran mutlak, kan? Jadi materi yang kita punya kan logika. Iya. Terus kita mau menggunakan apa kalau nggak menggunakan logika? Ya mungkin menggunakan hati atau apa, tapi kan itu susah untuk digunakan untuk berargumen karena memang bukan alat argumen. Kalau saya merasakan ini, kemudian bagaimana menyampaikan ke orang agar dia paham yang saya rasakan, itu susah kan? Iya. Oke guys, tadi kita sudah dalam artian membahas dari berbagai sudut pandang dan dari berbagai definisi yang dimana itu salah satu dari penjabaran dari permasalahan-permasalahan tadi, topik-topik tadi itu ada sempat satu itu yang belum dikasih contoh. Nah, ini titik tumbuhnya itu yang dimana itu tatkala seseorang itu misal melakukan penelitian dan itu ternyata beliau itu orang-orangnya itu belum menemukan titik terang benang merahnya. Nah, itu sebagai bentuk contohnya itu nanti lebih didefinisikan oleh Bapak Irman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, saya melanjutkan yang sebelumnya ya. Sebelumnya saya menyampaikan bahwa salah satu peluang gitu ya, untuk orang itu kemudian menemukan Tuhan melalui fisika itu adalah ketika dia tidak bisa menjawab sesuatu di fisika itu, dan yang memuaskan dia itu adalah kalau Tuhan itu ada gitu ya. Sebagai contoh ini, ketika kita ngomong energi itu gaib atau enggak toh? Ini coba saya tanya dulu. Ini harus jelas dulu sebenarnya. Setiap kali ngomong kalau sudah pakai logika, gaib itu apa kan gitu kan? Oke, seumpama ini gaib itu tidak bisa disentuh, tidak bisa diindra, oke ya, tidak bisa ya karena dia tersembunyi gitu kan, tidak bisa diamati menggunakan panca indera apapun, kemudian itu kita katakan gaib. Oke, sekarang kita biasa ngomong energi di fisika, orang baik-baik saja tuh ngomong energi, seolah-olah itu ya fisis, nggak ada masalah. Tapi energi itu ada bentuknya enggak? Tidak punya. Kita mengenal beberapa macam energi gitu ya. Tapi memiliki efek. Oke, sebagai contoh kita punya kenal energi kinetik. Yang kita lihat apa? Gerak. Kita kenal energi potensial misalnya, ketinggiannya dia. Kalau misalnya potensial gravitasi ya, atau potensial pegas berarti melarnya pegas itu. Kemudian ada kalor, itu kan perpindahan energi. Kita tahunya adalah perubahan suhu. Kemudian kita lihat bunyi, kita mendengar bunyi, itu berarti ada suara datang ke telinga kita. Itu berarti ada energi yang merambat atau gelombang longitudinal itu. Itu energi kan? Maka yang kita saksikan apa? Yang kita saksikan adalah tampilan energi itu ketika sudah mewujud menjadi sesuatu. Jelas ya? Padahal energi kan bisa berubah-ubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Contoh, energi kinetik ini gerak, lama-lama setelah saya gosokkan gini jadi panas, kemudian berubah menjadi kalor misalnya ya. Ada seperti itu. Terus energinya ini tuh wujudnya yang kinetik apa yang kalor kan itu berarti hanya tampilannya dia. Pas mau wujud menjadi gerak ya gerak itu tampilannya. Pas mau wujud menjadi kalor atau panas ya panas itulah tampilannya. Tapi energinya gimana? Energinya tuh apa sebenarnya? Kan itu sangat abstrak sekali. Jelas ya? Tidak ada orang yang bisa menyaksikan menyentuh energi kecuali sudah tampil menjadi sesuatu. Oke ya? Terus kalau kita ada angin kemudian kita diterpa angin kemudian berarti ada energi yang datang. Ya itu partikel-partikel itu yang menerpa kita kan gitu kan. Terus energinya sendiri itu gaib apa enggak? Energi kan bayangkan ya, tidak bisa disentuh, tidak bisa diindra dengan cara apapun. Kecuali yang kita lihat adalah efek dari keberadaan energi itu. Maka kira-kira kalau definisi gaib tadi adalah yang tidak terindra dan sebagainya. Nah itu gaib enggak? Kan juga gaib. Jadi kalau di fisika kemudian orang nggak percaya tentang sesuatu yang gaib, itu energi sendiri itu gaib kok. Kalau bagi saya loh ya. Akhirnya kan saya boleh mengatakan, berarti gaib itu ada. Kalau situ saya percaya bahwa makhluk gaib gitu ya. Ya ada. Tuhan gaib enggak? Ya gaib. Ya boleh aja kan ada. Dengan konsep ada nggak harus yang bisa diindra. Itu harus ada kesepakatan dulu. Ada adalah apa?
Jadi akhirnya untuk orang memahami sesuatu gaib itu ada, ternyata apa ya? Meskipun fisika nggak ngomong seperti itu ya. Tapi kemudian apa namanya? Saya menyimpulkan bahwa itu sama kasusnya seperti pas kita ngomong jin, setan apapun lah ya. Itu kan sama-sama gaib. Ya berarti akhirnya saya bisa kemudian meyakini agama saya. Misalnya gitu ya. Iya. Tapi apakah pasti apa secara logika itu kan hanya menyesuaikan toh. Ini energi kok kasusnya sama kayak yang gaib tadi ya. Jelas ya. Akhirnya saya meyakini ya berarti kepercayaan saya benar, tapi tetap ada unsur keyakinan gitu loh ya. Kurang lebih seperti itu. Karena energi ini kalau saya bahas lebih jauh lagi, itu saya sampai kagum dengan energi. Serius sampai kagum. Karena ternyata energi itu kalau kita mengikuti hukum satu termodinamika, ya, energi kan nggak ada yang terbuang, nggak ada yang hilang. Atau hukum kekekalan energi itu kan energi atau kelestarian energi lah. Ada yang ngomong nggak boleh dengan istilah kekal. Yang benar lestari. Ya. Itu beda penyebutan dengan dasar tertentu. Kalau saya it's okay sebenarnya, mau kekal ya nggak apa-apa, mau lestari ya nggak apa-apa. Tapi yang jelas dia tidak bisa diciptakan, ngerti itu? Energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, dan dia bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jelas ya? Berarti energi itu tetap tidak berubah, tidak berkurang. Apakah itu benar? Itu postulat lah ya. Nah, di fisika juga ada iman kan kepada postulat itu bahwa energi itu kekal. Oke, katakanlah postulatnya benar. Kita sama-sama nggak tahu kok postulatnya benar. Katakanlah postulatnya benar. Maka kemudian kita meyakini bahwa energi itu kekal. Dia tidak bisa diindra dengan cara apapun. Tapi efek dari keberadaannya dia adalah ada sesuatu. Maka ya. Kemudian dia bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Siapa yang mengubah? Misalnya ini tadi kinetik. Atau ini saya dorong, HP saya dorong kemudian muncul panas misalnya. Yang mengubah siapa? Tangan saya. Tangan saya ini partikel juga, jelas ya. Kemudian saya dorong ini, sayanya sendiri energi atau bukan? Nanti kalau saya jelaskan ini kepandangan relativitas dan lain-lain, ternyata semuanya energi. Setelah ini nggak bisa jelaskan ya. Jadi kalau semuanya energi yang mengubah juga energi, jelas ya. Berarti kan semacam dia yang mengubah dirinya sendiri. Ada bagian dari dirinya yang mengubah dirinya sendiri. Ya? Kan kehendaknya dia. Paham ya? Sehingga akhirnya kan mirip-mirip dengan konsep kalau kita mengatakan ya, Tuhan yang kita kenal gitu ya. Saya nggak mengatakan Tuhan adalah energi loh ya. Mengatakan. Silakan disimpulkan sendiri itu bagaimana. Tapi kan akhirnya boleh saja saya meyakini Tuhan itu ada. Oke ya. Dari situ loh ya. Bukan mengatakan awalnya nggak ada orang fisika ngomong Tuhan energi dibahas dengan versi Tuhan itu nggak ada. Tapi dari situ kesimpulan saya, bukan kesimpulan sebenarnya, keyakinan saya gitu ya. Keyakinan saya meyakini bahwa Tuhannya semacam itu. tapi mesti lebih kompleks ya, nggak begitu ya. Ya takutnya nanti langsung ngomong energi adalah Tuhan. Nah, nanti saya disalahkan orang kan? Iya. Keyakinan sendiri. Kan lebih kompleks dari itu kan. Tapi kira-kira ternyata gaib juga ya energi. Oke, tadi saya sempat ngomong bahwa semuanya ini energi. Itu versi fisika ya. Contoh. Gerak itu energi kinetik. Ya, sesuatu tampak bergerak berpindah tempat punya kecepatan itu energi kinetik. Berarti gerak sebenarnya adalah tampilan energi. Energi kinetik sebenarnya adalah tampilan energi yang dalam wujud gerak. Kemudian suhu ya. Ada suatu benda punya panas segini, suhunya segini gitu. Itu energi bukan? Suhu itu simbolnya T ya. Ada juga yang menyebutkan energi kinetik juga pakai T. Nah, partikel-partikel penyusun benda itu ketika gerak partikel kecilnya ya. Bukan yang besar, tapi partikel-partikel penyusunnya itu kalau gerakannya semakin cepat, maka dia yang tampil adalah suhunya meningkat. Berarti suhu itu adalah tampilan dari kecepatan gerakan partikel kecil-kecil yang menyusun dia. Kebayang ya? Kinetik juga sebenarnya. Cuman indera kita mendeteksi itu sebagai
panas atau suhu itu kan juga energi. Ya. Kemudian kita bisa melihat sesuatu. Melihat itu kan ada gelombang datang dari benda itu ke mata kita. Jelas ya? Saya bisa melihat berarti saya menyaksikan adanya warna. Warna itu berarti ada gelombang datang dari suatu benda ke mata kita, kemudian masuk ke sistem saraf kita, kemudian diproses di otak. Setelah itu misterius, Bim salah Bim nggak tahu gimana kejadiannya, biologi nggak bisa menjelaskan, nggak bisa. Ya. Kemudian tiba-tiba ada ada sensasi melihat, jelas ya. Jadi yang diubah adalah cahaya yang datang tadi, sinyalnya itu ya, energinya. Karena cahaya itu gelombang elektromagnetik, itu adalah energi, jelas ya. Energi yang datang ke mata kita, kemudian ke sistem saraf kita, kemudian ditampilkan oleh otak atau oleh sesuatu, nggak tahu ini otak atau apa, tiba-tiba jadi warna. Proses perpindahan dari energi tadi menjadi tampil sebagai warna itu misterius, tapi kan itu energi, jelas ya, awalnya energi. Mendengar juga begitu, suara ternyata juga energi, karena gelombang yang datang ini itu gelombang longitudinal kan, yang namanya gelombang itu kan perpindahan energi lah gitu, ditransfer dari sana ke sini, kemudian diolah oleh otak atau apa nggak tahu, tiba-tiba jadi suara yang kita saksikan dengan nggak tahu ya suaranya di mana, di luar ini ada suara ya, gelombang tadi suaranya ya hasil karya otak itu atau apa, kita kan nggak bisa bahas itu susah. Itu baru menjadi suara, itu baru berapa tadi yang kita bahas ya, beberapa. Terus kalau kita ngomong misalnya ke teorinya Einstein gitu ya, ada E sama dengan mc kuadrat. Keberadaan massa sebesar m itu mewakili keberadaan energi sebesar E yang besar sekali, mc kuadrat. Itu kalau kita sekedar menghafalkannya mungkin sederhana, E sama dengan mc kuadrat. Tapi kalau kita lihat lebih jauh, berarti keberadaan massa sebesar m mewakili keberadaan energi sebesar E. Berarti massa adalah energi yang sedang tampil dalam bentuk massa. Paham ya? Iya. Berarti massa juga energi. Oke, kemudian ruang waktu dan kelengkungannya, kalau di relativitas umum Einstein, keberadaan energi dan momentum, keberadaan massa dan energi itu menimbulkan kelengkungan ruang waktu, ya, bagi yang belajar relativitas umum ya. Maka kelengkungan ruang waktu ini, atau juga ada yang ngomong, soalnya ada beberapa pandangan lagi di relativitas umum, ada yang ngomong ruang waktu sendiri itu ada kalau ada massa dan energi gitu loh. Jadi akhirnya kita bisa mengaitkan waktu dan ruang juga terkait dengan energi. Paham ya? Akhirnya semuanya energi, akhirnya nggak ada yang bukan energi gitu. Akhirnya nggak ada yang bukan energi. Kalau nggak ada yang bukan energi, wah berarti energi itu gaib dan melingkupi semuanya dan menjadi apapun dan bisa mengubah dirinya menjadi yang lain. Paham ya? Jadi dan tidak pernah diciptakan dan tidak pernah dimusnahkan, kan ngeri sekali kan? Definisinya seperti kan silakan dikaitkan bagaimana, kemudian berarti orang fisika kalau mau ini kan akhirnya bisa menemukan seperti itu. Terus orang dari Islam mungkin punya konsep berbeda tentang gaib dan sebagainya. Setelah saya nggak menghubungkan ya, tapi coba nanti dijadikan bahan untuk dipikir sendiri ya. Ini ternyata kita bahas sesuatu yang gaib dan sifatnya kekal dan nggak susah dilogikakan, susah dijelaskan lah. Nah kalau ketika kita nggak berhasil menjawab itu bagaimana dan sebagainya, akhirnya kita tinggal bagaimana mendefinisikan Tuhan itu apa dan seterusnya. Dan makanya begitu. Jadi akhirnya dari fisika kemudian kita bisa menemukan Tuhan karena ada sesuatu yang nggak terjawab kalau kita nggak ngomong Tuhan gitu. Karena itu sudah bukan ranah kita. Ya karena itu tadi, makanya ada orang yang baik-baik saja mengatakan ya ini alam. Saya itu lahir dari alam, hidup bersama alam, kembali ke alam. Penting nggak ada Tuhan? Nggak penting, ya penting ya alam ini. Nah misalnya ada yang ngomong gitu loh. Iya. padahal sejatinya Ada orang yang berpikir bahwa jangan-jangan yang kamu pikir tentang alam seperti itu adalah Tuhan versiku. Paham ya? Iya. Oke, tapi itu versinya siapa nggak tahu. tergantung definisi masing-masing. Iya. Setiap Iya. Jadi ya gitulah kira-kira. Silakan disimpulkan. Ini tentang keberagamaan ya. tentang bahasa lagi. Bahasa, ragama. Berarti mungkin bahasa itu bisa mempengaruhi ya Pak? Bisa
melatar belakangi masing-masing suatu individu itu bisa memahami bahwa suatu keberadaan itu bagaimana, itu bahasa pun itu penyebabnya ya. Bahasa itu kan setiap kata mewakili sesuatu tuh. Iya. Iya. Sebenarnya kata kan mendefinisikan ada definisi untuk setiap kata aslinya. Iya. Jelas ya? Iya. Saya adalah, karena dia gitu sebenarnya kan. Saya mau, gitu ya. Mau itu adalah suatu kehendak yang begini. Pasti ada tuh. Dan setiap definisi itu apakah pasti benar? Nah, kan nggak pasti tuh. Nah, berarti bahasamu udah peluang salah tuh. Demikian juga dengan matematika. Matematika dikembangkan dari yang biasa tambah kali bagi kurang, dikembangkan ke kalkulus oleh Newton dan Leibniz gitu ya. Kemudian dikembangkan sekarang menjadi matematika yang super abstrak gitu, oleh Hilbert dan kawan-kawan misalnya. Itu karena untuk meningkatkan bahasa yang bisa mewakili fenomena fisika yang belum terwakili pakai bahasa sebelumnya. Sehingga dia membutuhkan bahasa baru gitu loh. Untuk memahamkan sesuatu. Berarti mungkin jika kita belum memahami secara kita belum bisa menemukan sesuatu. Mungkin bahasanya tersebut terbatas ya, Pak? Ya, kita harus menciptakan bahasa baru lagi dalam suatu fisika. Ya. Tapi bahasa itu apakah harus matematika kan? Ya. Selama ini seorang fisika sekarang lebih percaya kalau alam itu matematis. Diyakini matematika itu sudah bahasa yang sangat mumpuni lah untuk membahasakan alam. Tapi jangan-jangan itu memang nggak lengkap. Sehingga kita butuh sesuatu yang bukan matematika. Jangan-jangan perlu melibatkan perasaan, tapi bagaimana menyampaikan? Kan nggak bisa. Perasaan ada sesuatu yang sekian. Dia ke-6 misalnya apa? Kan nggak bisa. Karena itu susah kita ngomongkan ke orang lain nggak memahami masalahnya. Jadi itu susah didefinisikan, kecuali ada pengukur perasaan. Jadi ada alat ukur perasaan, menggunakan penggaris atau apa gitu ya. Ketahuan, oh berarti kebencian saya sekian. Nah kan nggak ada kan? Insya Allah sempro. Oke lah. Sorry ya kemana-mana ya. Nggak kemana-mana juga sih. Ini kalau di kelas biasanya ngomong gini tuh oke, biasa gitu. Kalau di sini nanti mungkin ada yang nggak sepakat terus kemudian protes, tapi nggak apa-apa loh ya. Jadi apalagi ngomong spontan kayak gini tuh sangat rentan salah. Iya. Rentan salah. Jadi awalnya saya nggak pengen menyampaikan itu. Oh ternyata saya menyampaikan itu. Ternyata harusnya nggak begitu saya menyampaikan. Bisa aja. Jadi nggak apa-apa lah. Ya memang begitu. Iya. Oke, gimana? Terusnya. Terus sini. Ya itu tadi kan kita sudah membahas tentang bagaimana suatu fisika itu yang sangat apa ya namanya, dinamis ya mungkin. Ya. Sangat dinamis, kita bisa menggunakannya kemana saja. Kita mungkin bisa lari ke arah yang lain, Pak. Contohnya ya, Pak. Dalam konsep budaya Jawa, kan ada yang namanya jagat atau semesta. Jagat itu kecil, itu nanti terus jagat itu besar atau alit karo ageng. Nah itu mungkin skalanya sama kayak fisika, mikroskopi sama makroskopi. Ya. Apa itu? Makrokosmos. Ya, apakah itu sama secara teorinya atau apa secara definisinya itu apakah sama gitu? Mungkin kan Pak Irwan mungkin punya latar belakang yang Jawa juga gitu. Iya. Keluarga saya Jawa. Kebetulan keluarga dari dua belah pihak, dari orang tua saya sama orang tua istri saya semuanya Jawa. Oke. Jawa itu juga kaitannya dengan keyakinan sebenarnya. Iya. Apakah Jawa bertentangan dengan Islam? Oh, itu pembahasannya beda lagi. Oh, akan banyak nanti. Atau ada Jawa yang bisa masuk ke Islam, ada yang enggak? Iya. Oke ya. Terus kemudian agama lain bagaimana? Kan semuanya keyakinan ya. Apakah Buddha itu, ngeri ya? Apakah Buddha itu agama lain atau ada unsur Islamnya atau bagaimana? Oke lah, itu pembahasannya lain. Kayaknya terlalu ekstrim nanti ya buat ke sana. Nanti saya dilabeli sesat. Oke ya. Tapi kan oke ya, ini semoga tidak bertentangan dengan Islam gitu ya. Masalah keyakinan tentang tadi ngomong jagat ageng, jagat alit.
Oke, kalau saya pribadi setuju dengan konsep itu. Masalah itu kemudian benar atau salah, itu kan keyakinan. Keyakinan ya. Apakah itu bertentangan dengan Islam atau enggak? Nah, ini tugasnya Mas Andi. Kalau misal ternyata enggak sesuai dengan Islam, silakan dikomentari. Enggak apa-apa. Daripada saya terlanjur sesat. Iya. Karena ternyata ada pola-pola, tapi ini kita ngomongnya sudah agak ini dari logika ya. Sudah ke kasus, kita bahas semesta gitu, alam semesta. Kita hidup gitu ya. Tersusun atas otak kita tersusun atas neuron-neuron. Biologi malah ini ya. Neuron-neuron yang kemudian itu saling sambung satu sama lain membentuk otak kita untuk kemudian bisa memproses informasi yang datang diteruskan dari neuron satu ke neuron yang lain. Kemudian kita bisa berpikir menyimpulkan sesuatu dan sebagainya. Seolah-olah bukan seolah-olah, jadi ada kesadaran. Apakah memang ada kesadaran itu? Apakah kesadaran itu ada di dalam neuron itu atau itu makhluk lain yang datang dari mana nggak tahu? Ya kan nggak tahu, siapa yang tahu? Kan coba dibuka, otak ini dibuka, maka isinya hanya ya sel-sel dan sebagainya. Jelas ya. Tetapi di manakah letak kesadarannya? Nggak tahu. Makanya sekarang jadi pertanyaan, robot-robot AI itu punya kesadaran apa enggak? Bagi yang penasaran tuh. Wah, kamu punya kesadaran, wah kamu punya rasa sakit, kebencian dan sebagainya. Meskipun dia menjawab saya punya rasa sakit dan lain-lain, itu kan jawaban dia. Yang dari logika lagi nanti. Program lagi itu. Sakit adalah kalau keadaannya begini ya logika. Terus ya. Jadi kesadaran bagaimana tuh misterius. Ya iya toh? Misterius kan. Uniknya adalah kenapa ada suatu pola yang sama kayak di otak kita. Galaksi-galaksi kita, bukan galaksi kita, galaksi-galaksi di luar sana. Nah, ya. Itu ternyata satu dengan yang lain menyusun yang namanya klaster galaksi. Jadi membentuk kelompok-kelompok galaksi. Kelompok-kelompok galaksi itu kemudian sambung dengan yang lain-lain ya. Tersambung dengan yang lain-lain nanti membentuk yang namanya super cluster galaksi. Nah, ternyata menyambungnya itu ini ada yang fokus ke ada orang yang memang fokus meneliti itu gitu. Ternyata dia membentuk jaringan namanya jaringan kosmik. Yang ternyata tuh mirip kayak jaringan saraf di otak kita itu. Iya. Dan jaringan saraf di otak kita itu, neuron-neuron itu kan digunakan untuk meneruskan informasi yang diterima, yaitu berupa gelombang lah atau energi atau apa yang diterima, kemudian atau sinyal listrik gitu ya, dilanjutkan ke yang lain, kemudian tiba-tiba muncul kesadaran misterius ya. Iya. Kita nggak tahu ya. Padahal di alam semesta juga ada begitu, ada aliran energi, gelombang elektromagnetik dari satu bintang atau galaksi ke yang lain, ada gravitasi, ada sebagainya. Dengan kerumitan yang seperti itu dan bentuk yang mirip dengan yang di otak kita itu, kan jangan-jangan ada semacam kesadaran yang besar. Ternyata kita hanya kesadaran kecil yang kita miliki ini ternyata ada kesadaran besar dari kesadaran alam, seumpama lah, kan nggak tahu ini. Nah, dari situ kemudian kita mirip dengan alam, jadi kita juga jagat. Kita juga alam semesta. Nah, ya, saya adalah alam semesta. Yang di dalam diri saya ada banyak penyusunnya. Dan saya juga penyusun dari alam semesta yang lebih besar. Sehingga ada konsep jagat ageng, jagat alit. Dan lebih kompleks dari itu, nggak sekedar ngomong tentang neuron ya. Jadi ada banyak hal yang kemudian kita sampai dikatakan sebagai semesta. Gitu. Jadi ya kira-kira gitu ya. Jadi kalau tetangga saya sepakat, saya setuju. Apakah itu menyalahi Islam? Saya nggak tahu. Karena tapi masalahnya ya nggak cuma tentang struktur neuron sama itu, nggak cuma itu. Banyak hal yang ada di kita yang kecil, tapi ada di dia yang besar, gitu ya. Contohnya, apakah alam itu memang cenderung menuju ke keseimbangan? Ataukah alam itu menuju ke keadaan sehatnya dia? Ya, karena manusia ada sehat, ada sakit. Saya ketika sakit maka ada suatu upaya dari sel-sel penyusun tubuh saya untuk mengembalikan keadaan sehat.
apakah itu terjadi di alam? Nah, itu kan kita masih menerka-nerka ya, atau mungkin ada cabang ilmu tertentu yang yakin bahwa, tapi kan yakin lagi, Iya. Yakin lagi kembali ke keyakinan. bahwa alam memang cenderung menuju ke bagaimana menyehatkan dirinya sendiri. Sehingga akhirnya kalau kita membuat kerusakan di satu bagian alam, maka akan muncul suatu dinamika atau apa, sehingga nanti menjadi sehat lagi. Oke, kita mencemari udara, maka entah bagaimana caranya, alam bisa membuat udara itu kembali tidak tercemar lagi, misalnya. Atau ada suhu yang berbeda, suhu panas, suhu tinggi, suhu rendah. Ketika dua disatukan, dua benda bersuhu beda disatukan, maka dia cenderung menuju ke keadaan keseimbangan suhu. Jelas ya. Kemudian ketika apalagi misalnya, mencari contoh juga agak susah ya. Nah, ketika kita menuangkan air di luar angkasa yang jauh dari apapun, maka dia cenderung menuju keadaan bulat. Berarti ada keadaan-keadaan ideal yang dituju oleh alam, gitu loh. Sehingga kemudian kalau kita membuat kerusakan kepada alam dan kita akan merasakan akibatnya, ya wajar aja. Nah gitu ya. Ya wajar saja. Tapi kan itu sekali lagi ya, itu fisika bukan? Oh nggak tahu saya. Tapi kalau tanya saya sepakat nggak sepakat? Sepakat itu ya. Dan ada makhluk banyak di dalam badan kita dengan kesadaran yang lebih rendah. Siapa? Katakanlah ya, sel-sel itu makhluk bukan? Enggak, itu enggak jelas. Itu makhluk hidup bukan? Karena kita sudah mendefinisikan makhluk hidup adalah 1, berkembang biak, 2, makan, 3, minum dan seterusnya kan. Nah, maksudnya sel-sel kita juga butuh makan. Ya, dia juga ada semacam ekspresi atau pengeluaran itu ya. Misalnya. Kemudian dia juga bisa membelah semacam berkembang biak. Dia juga macam-macam toh. Padahal itu sel-sel penyusun tubuh kita ini. Berarti mereka kayak makhluk hidup. Paham ya? Kayak manusia itu. Biologi ini bukan fisika. Sorry ya kemana-mana ya. Jadi mereka seolah-olah juga hidup, gitu kan. Kemudian kalau ada makanan, ya mereka makan, ya. Kemudian mereka ada lahirnya, ada matinya. Masa sel kita selamanya ini? Enggak, sel itu pasti, sel kulit juga ada sel kulit mati, kemudian ada sel kulit yang baru lagi. Ada mati, ada hidup. Ya, ada lahirnya, ada matinya. Nah, uniknya lagi, kematian mereka itu juga kayak punya, atau gini, kehidupan mereka di dalam badan kita seperti punya misi khusus. Apa itu? Membuat kita sehat, misalnya gitu ya. Kalau misalnya ada sel yang berbahaya, dia bisa membunuh dirinya sendiri sehingga kita sehat. Atau untuk menyusun jari kita, awalnya kan dari zigot misalnya ya, dari zigot. Kemudian berkembang, ini kok bisa mati? Ini awalnya kan jadi satu. Kok bisa ini milih mati. Berarti dia bahkan ada pengorbanan untuk menyelesaikan hidupnya dia, ya. Entah dia yang berkorban atau ada kesadaran tertentu yang membuat dia berkorban seperti itu. Sehingga untuk menjadi satu manusia yang sempurna. Sehingga kita ini jalan hidupnya. Meskipun dia mati. Dia nggak apa-apa mati, kayak gitu loh. Ini saya tentara ini. Saya nggak apa-apa mati. Yang penting negara saya jaya. Apa tuh? Iya. Atau kalau memang hukum alam yang baik adalah kematian saya, maka silakan saya mati. Yang penting alam atau berjalan sebagaimana mestinya. Paham ya? Kira-kira loh ya. Jadi kalau ada ngomong, kan kejadiannya kayak ini kayak alam, paham ya? Ini kayak alam. Dan di situ alam yang besar. Jadi kalau ada ngomong jagat alit, jagat ageng, ya saya setuju dengan pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Semoga nggak sesat. Ya. Berarti misal kita asumsikan bahwa kesadaran yang besar itu ada suatu makhluk yang lebih besar juga ya Pak? Kita asumsikan seperti itu atau bagaimana? Iya, itu sekali lagi nggak bisa dibuktikan loh ya. Itu hanya keyakinan ya. Ketika saya ngomong kesadaran yang super besar itu, kesadaran yang besar. Apakah dia itu juga berwujud makhluk? Ya nggak tahu. Oke ya. Itu silakan disimpulkan sendiri. Iya, rawan ya. Rawan ya. Tapi kan kesadaran kita tuh merdeka dari kesadaran itu. Yang besar itu. Atau sebenarnya kesadaranku itu hanya bagian kecil dari kesadaran yang besar itu. Paham enggak? Iya. Jangan-jangan kesadaranku itu sub dari kesadaran yang besar itu. Berarti sebenarnya saya nggak punya kesadaran sendiri. Kesadaranku adalah sumbangan dari kesadaran yang besar itu, yang menggerakkan diriku kan itu. Ini ngomong apa ya? Pokoknya kira-kira seperti itu. Tapi iya sih Pak. Secara konsep ya mungkin kesadaran kita itu salah satu manifestasi dari
kesadaran yang banyak. Nah, itu keyakinan. Indonesia. Berarti dirimu cocok dengan keyakinan itu kan gitu. Oh. Iya. Mau dibuktikan gimana? Coba buktikan. Nggak bisa. Iya. Oke ya. Bisa nggak semuanya itu kembali kita menemukan Tuhan? Ya silahkan mau diarahkan bagaimana. Silahkan kesimpulan diberikan kembali kepada pemirsa. Iya, iya. Mungkin terakhir Terakhir ya, saya ngomong ya, seperti tadi. Kalau tidak di podcast teman-teman ini, podcast pertama tiba-tiba materinya tiba-tiba berat, kayak saya di pojokan ya. Kalau dia di podcast ya, kalau misal ternyata ada salah atau apa kan saya bisa memperbaiki. Kalau ini nanti kalau ada salahnya saya akan dihujat netizen. Tapi oke, nggak apa-apa. Mungkin kalau ada yang kok begini mungkin kurang tepat, mungkin saya bisa ngasih klarifikasi atau mengatakan oh iya itu salah. Yang saya sampaikan salah. Jadi yang lebih benar sebenarnya begini. Cuman karena spontan mungkin penyampaian saya nggak maksimal. Itu bisa gitu. Yang kedua, jangan hanya percaya saya ya. Saya bukan siapa-siapa ya. Jadi sekali lagi saya ngomong keyakinan saya. Itu logika dan sebagainya dan seterusnya. Keyakinan saya bukan yang paling benar ya. Semua orang berhak punya keyakinan masing-masing. Saya terbuka untuk itu. Kalau saya membatasi seseorang keyakinannya harus sama kayak saya, ya itu namanya nggak bijak gitu ya. Itu nggak bijak. Dan masalahnya saya juga nggak yakin bahwa saya yakin itu benar, tapi sebenarnya saya juga nggak benar-benar tahu bahwa itu yang benar. Yes, ya. Apakah kebenaran mutlak itu ada? Wah, wallahu alam. Saya yakin ada, karena ada Tuhan, itulah kebenaran mutlak, gitu kan? Tapi bagi yang lain mungkin enggak. Nah, tapi ya silakan. Intinya adalah silakan belajar dari banyak sumber dan sebagainya. Jangan hanya nonton video ini kemudian menyimpulkan oh berarti begitu. Jelas ya. Saya salah sangat mungkin. Karena saya bukan yang maha tahu tadi. Jelas ya. Salah itu normal bagi saya. Semoga tidak tambah menyesatkan, tapi semoga tambah membuat teman-teman jadi imannya naik lah gitu ya. Meskipun iman saya juga nggak tahu gimana gitu ya. Saling mengingatkan gitu, Pak. Oke, kurang lebih begitu. Kalau ada salah kata mohon maaf. Terima kasih semuanya. Oke, sudah. Tutup aja. Terima kasih Bapak Irman telah mengisi podcast di acara MJ Fisika ya tentunya. Ya dari sih on. Masih. Enggak apa-apa. Enggak untuk tiket ya. Enggak usah ganti tiket enggak apa-apa. Kan bisa dikatakan closing lah intinya. Kalian boleh kok dalam artian menonton dan dalam artian itu juga menyimpulkan sendiri. Cuma itu gimana? Dalam ranah diskusi ini tadi pentingnya dalam artian banyak sekali POV, sudut pandang yang dimana itu menjadi tolak ukur kami. Jadi kalian menyimpulkan dengan suatu masalah, kalian simpulkan hanya dengan satu sudut pandang dengan permasalahan yang kami perbincangan tadi, itu suatu kesalahan yang besar. Soalnya materi dan topik yang kami jabarkan tadi, yang kami susun tadi oleh beliau Bapak Irman, itu sudah dalam artian berbagai sudut pandang dan tidak hanya satu. Ya inilah yang namanya Unity of Science. Sekian dari saya Andi Ismail dari mahasiswa fisika UIN Wali Songo angkatan 2022 dan teman saya Muhammad Ulul Albab dari mahasiswa fisika UIN Wali Songo Semarang angkatan 2022. Kami pamit undur diri. Oke. Thank you.